Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Randa Ika Kartika, guru SMA Negeri 1 Wanayasa. Yang akan kita bahas yaitu mengenai bahan pembelajaran biologi. Materinya yaitu pola-pola hereditas periode November 2022. Hereditas adalah ilmu tentang sifat atau karakter yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Bagian-bagian yang diturunkan bukanlah sifat itu sendiri, melainkan suatu faktor yang disebut gen. Di dalam inti, sel terdapat kromosom, di dalam kromosom terdapat gen. Pada kromosom gen terletak pada tempat yang khusus yang disebut dengan lokus. Hukum pewarisan sifat. Mendel mengamati melalui penyilangan kacang ercis atau kapri atau Visum sativum. Alasannya karena kapri memiliki banyak varietas. Dilihat dari warna bunga, bentuk biji, warna biji, kemudian mengadakan penyerbukan sendiri. Dalam setiap bunganya juga terdapat serbuk sari dan kepala putih. Dalam genetika, teori Mendel sangatlah penting dan menjadi dasar dalam memahami genetika. Hukum pewarisan sifat. Yang pertama yaitu hukum Mendel, yaitu persilangan monohibrid. Pada waktu pembentukan gamet, terjadi pemisahan atau segregasi alel secara bebas dari diploid atau 2N menjadi haploid atau N. Yang kedua, hukum Mendel 2 yaitu persilangan dihibrid. Pada waktu pembentukan gamet, alel-alel berbeda yang telah bersegregasi bebas akan bergabung secara bebas membentuk genotip dengan kombinasi-kombinasi alel yang berbeda. Rancangan atau genis alelis merupakan pasangan gen dominasi dan resesif. Dominan atau gen dengan sifat kuat yang akan diterekspresikan pada keadaan hibrid ditulis dengan huruf kapital huruf besar yaitu R. Resesif, gen yang tidak menampakkan sifatnya setelah dihilangkan ditulis dengan huruf kecil dalam kurung yaitu R. Istilah lain, genotip adalah kombinasi gen untuk suatu sifat, misalnya R besar atau R besar R kecil dan R kecil dan R kecil. Penotip, sifat nampak yang dihasilkan oleh suatu genotip, misalnya warna merah, warna putih. Tipe persilangan genetik. Yang pertama, persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda, misalnya warna bunga. Sedangkan persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat beda, misalnya warna bunga dengan tinggi tanamannya. Di sini ada contoh persilangan monohibrid. Sifat bentuk biji alelnya R besar, bulat, untuk R kecil yaitu keriput. Terjadi persilangan biji bulat dengan biji keriput. Sehingga di sini akan menghasilkan yaitu biji bulat. Kemudian untuk menghasilkan F2-nya, maka nanti akan disirangkan yaitu biji bulat dengan biji bulat. Sehingga nanti hasilnya itu akan menghasilkan yaitu R besar R kecil, R besar R kecil, R besar R kecil, R besar dan R kecil. Jadi semuanya akan menghasilkan yaitu biji bulat. Persilangan monohibrid yaitu homosigot dominan dengan disilangkan dengan homosigot yang resesif. Maka keturunan semuanya heterozigot atau hibrid. Keturunan tersebut disebut dengan generasi F1. Rasio genotip dan fenotip adalah sama. Di sini ada juga yaitu persilangan monohibrid, yaitu dilihat dari bentuk biji, yaitu biji bulat, kemudian disilangkan dengan biji bulat, sehingga nantinya akan menghasilkan fenotipnya biji bulat dengan biji keriput, di mana biji bulatnya menghasilkan 3, rasio fenotipnya, sedangkan biji keriput akan menghasilkan 1. Jadi perbandingannya 3 berbanding 1. Demikian
bahan pembelajaran pola hereditas pada persilangan monohibrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.